Di satu sisi it works for them ya. Tapi pada saat yang sama juga terlihat banyak software-software yang tidak sah yang mencoba menggait Gen Z tersebut. Jadi tidak sah itu maksudnya seolah-olah itu adalah figur terkenal, tapi sebenarnya ini permainan ChatGPT. Tapi kita semua belajar dari Pilpres Amerika Serikat ini ya, bahwa bahwa 41 juta anak muda usia 18 sampai 27 tahun itu benar adalah pemilih pemula. Dan ternyata pemilih pemula itu adalah orang masyarakat yang perlu disadarkan bahwa ini adalah hak mereka begitu. Kemudian juga mereka disadarkan atas isu-isu nasional yang ada di Amerika Serikat. Dan uniknya uji coba ini dilakukan di wilayah yang di mana konon itu adalah wilayahnya Harris, dan tentunya ini merupakan energi yang luar biasa bagi Harris untuk mengambil manfaat daripada studi kasus di wilayah dia tersebut untuk dia praktekkan ke wilayah-wilayah Amerika Serikat yang lain. Tapi tentunya tadi yang hendaknya kita perlu dalami lebih lanjut adalah pada saat generasi muda tersebut diberikan pelatihan, tentunya kan pelatihan itu pelatihan macam-macam, ada pelatihan bagaimana nyoblosnya, kemudian bagaimana pelatihan itu untuk mengenal calon-calon yang dimunculkan, kemudian bagaimana menghadapi hoax, karena tidak mustahil ada kelompok-kelompok tertentu yang menggunakan percakapan ini untuk saling mengedarkan hoax, dan juga mekanisme untuk mempersiapkan mereka bekerja. Ini yang perlu kita olah lebih lanjut, karena tentunya tim dari Trump maupun tim dari Harris sudah melakukan identifikasi dari Gen Z yang jumlahnya besar ini. Tentunya harus ada yang didekati secara khusus, dan disitulah perlunya influencer. Misalnya influencer untuk khusus spesialisasi di bidang olahraga, influencer untuk spesifikasi misalnya pemberdayaan masyarakat di kampus, kemudian influencer juga untuk data mereka yang misalnya yang gagal bekerja selama 1-2 tahun ke depan. Dan tentunya ini sangat menarik, dan untuk itu pihak Trump dan pihak Harris itu saling melihat bagaimana pesaing mereka itu mencoba mempengaruhi cara berpikirnya generasi Gen Z tersebut. Tapi bagaimanapun ini juga dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia, bahwa jangan hanya sekedar menganggap akan mendapat suara dalam jumlah besar, tapi juga berpikir bagaimana memberdayakan mereka yang sudah menyoblos dalam jumlah besar Ya. tersebut. Pak Reza, siapapun nanti yang terpilih, tapi dari pandangan Pak Reza sendiri, apa yang akan kira-kira menjadi prioritas Pak Reza, siapapun yang terpilih nanti, paling tidak di awal-awal pemerintahan? Eh, saya pikir kita harus lihat nanti ya kira-kira bagaimana janji mereka untuk 100 hari pertama, karena 100 hari pertama itu adalah angka magic ya. Biasanya pemimpin itu akan berkata tenaga kerja, kemudian bicara tentang pendidikan, kemudian berbicara tentang kesehatan ibu, kemudian kesehatan bagi wanita yang sedang hamil, dan juga tidak mustahil mereka akan berbicara bagaimana menghadapi negara lain yang selama ini menenggelamkan kredibilitas global Amerika Serikat. Biasanya mereka akan sungkan bicara tentang perjanjian internasional, karena Amerika Serikat sangat hati-hati kalau sudah berbicara soal perjanjian internasional tentang iklim misalnya. Kemudian mereka juga tidak mustahil akan berbicara soal pemberdayaan orang tua, karena biaya kesehatan untuk orang tua dan mereka yang masyarakat yang terpinggirkan itu ternyata di Amerika Serikat sangat besar. Dan untuk itu ya kita berpikir bahwa begitu nanti ada detik-detik di mana angka salah satu sudah mendekati 260-an, tidak mustahil mereka akan membuat suatu pidato pra kemenangan, dan ini akan sangat ditunggu oleh masyarakat di seluruh dunia. Baik, sebagai informasi juga untuk pemirsa NTV dan juga Pak Reza, jika sebelumnya sempat disinggung ya, ada beberapa endorsement dari influencer maupun selebriti. Kita lihat di sini Harris ini di-endorse besar-besaran oleh Taylor Swift gitu Pak Reza, dan juga Beyonce. Siap. Sementara Donald Trump ini di-endorse oleh Kardashian ya. Nah, di sini kalau misalnya Pak Reza melihat, sepertinya kalau kita tadi mencermati apa yang disampaikan oleh Gen Z, isu-isu terkait dengan harga makanan, barang dan jasa di Amerika Serikat ini menjadi concern mereka. Selain itu juga tentu tadi terkait dengan health reproduction ya, terkait dengan aborsi gitu, tadi sebelumnya disampaikan oleh salah satu pemilih muda di Amerika Serikat. Nah, apakah isu-isu dalam negeri ini, domestik ini akan lebih kuat gitu dibandingkan dengan isu-isu polugri?
untuk pemilih Gen Z di Uh, Amerika? saya pikir ya, karena tentunya Harris dan Trump akan berpikir ya bahwa Gen Z ini akan menjadi generasi masa depan Amerika Serikat, dan keberhasilan mereka menggait Gen Z saat ini akan juga diperhatikan untuk pemilihan untuk pilpres periode selanjutnya. Jadi kalau Gen Z berbicara soal harga makanan, soal barang, soal jasa, soal kesehatan, saya pikir ini akan sangat diperhatikan oleh Trump maupun Harris. Baik, terima kasih untuk opininya Pak Tuku Reza Shah, pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran.